Yang tiisnya seberapa jam? Ya standar lah 8 coba. Bagi 8 seberapa? Beku. 10 lah, nggak berbari. Ini gampang. 11.500 kilokalori. Nah, kapasitasnya cukup kecil. Atau dibagi 10. Iya, 10 jam. Kan 10 jam. Oke, 10 jam. Jadi 12.500 kilokalori. 5.500. Berapa? 12.500. Tadi minus 25 loh ininya, TE-nya masalah. COP-nya paling 2 lah. 2 berarti harus 6.250. Nah, berapa PK iya kilo? Di mana orang makan kilo? Di mana tuh? Coba bacaan ya, San. Apa hitungannya kayak gitu deh? Hah? Berapa? Jangan gue lagi yang disorot. Bukan. Ya kan lu belajar. Lu jangan berlagak pintar lu udah kalau bodoh. Kalau bodoh kita sama kalau orang Wadas bilang gimana Pak? Bodoh tuh cukup berapa? Cukup 1 detik. Wah, 3 detik. kelamaan. Cukup 5 menit. Ini bodoh tuh cukup 5 menit. 3 kali 3 berarti panjang kali berkali tinggi ya. 4 berapa? 3 kali 3 27. iya. Belum. Nginap. Kali 4 Siapa itu? Orang gila dari itu. Dari mana? anggap aja 4 ton lah, 4 ton. 4 ton ini saya udah nggak salah nulis 4 ton. 4,7 nya 4 ton. Apa 4 ton? Kubikasinya gimana? Persentasenya? Ruangan 27 kubik nih. Nah, Kurangi 30%. Nanya nggak tahu juga apa bagaimana nih. 30% itu karena bagian atas nggak boleh Iya. isi. isi. Evaporator juga 1 kemakan. meter itu nggak dipakai. 20% tuh nggak boleh keisi. 30. Jadi isi maksimal itu 80%. Iya. 70 70 lu bodoh juga lu San. Maksimal, Bang. maksimal. Maksimal 80. 40%. Ya iya sayang 10% diendapin di luar kan sayang. Busuk. Nah, artinya per ton itu perlu 4 meter kubik. 1 ton perlu ruangan 4 meter kubik. Mau kebaca mau enggak terserah lu. Stop. 1 ton 4 meter kubik San. Kanata. 1 kanata berarti 4 meter kubik. Lu kubik lu tahu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu kubik. Kalau 4 kubik berapa hitungannya? Hah? Kalau 4 kubik. 4 kubik. Nah, Satu hitung. kali 1 kali 2. 1 kali 1, 1 kali 1. 2 1 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 1. Kalau saya dua lebar satu panjang sambil gimana? Tingginya 2 meter. Iya pinter. Nah, kalau saya mau bikin 1 kali 2 kali 2 gimana? Hah? 1 kali 2 kali 2. 1 kali 2, 2 kali 2, 4 boleh aja. Iya boleh aja. Kumaha aing itu? Iya, yang penting hasilnya kan begitu. Iya, yang penting kan 4 Berarti- kubik gitu Iya, kan. 4 kubik 1. Itu dari mana patokannya Pak? Apa? Patokannya 1 kubik. Untuk pendinginan Ah, kita harus bedakan sama chest freezer kan. ah, Chest freezer udah ditumpuk perut penuh kan. iya. Kalau ruangan ini diisi penuh, nah boleh-boleh saja syaratnya Nah, daging yang masuk sudah beku sebelumnya, hanya Nah. untuk menjaga, menjaga stabil ya. bukan untuk mendinginkan dulu. Untuk Nah kalau mendinginkan tuh harus ada jarak-jarak. ya. 1 ton itu setara dengan 1 kubik volume daging ya, anggap Ah, ah. lebih dikit lah. Nah, sehingga dia harus dikasih jarak-jarak antara dikasih rak-rak gitu kan. Nah, harus ada banyak kosong. Makanya 1 ton akan menghabiskan ruangan 4 kubik. Dengan adanya ini teh Standar ya. standar. Standar. Rak-rak. Kalau nggak pakai rak mah diisi bisa 20 ton masuk. Iya, iya, iya. Dijajal gitu ya kan? Itu jujur. Iya, ditumpuk aja, kardus mah ditumpuk Nah. gitu. Itu tuh boleh. Syaratnya dagingnya udah masuk
beku dulu, minus 20 dulu. Kalau nggak beku atau masukkan dari ABF, atau masuk dari ABF. Nah, itu boleh ditumpuk. Nah, kalau hitungan sekarang nih mulai masuk dari ABF, ya kan berarti ruangan beku. Untuk menjaga suhu daging tetap min 20, Ya. hitungannya bagaimana? Kan kalau sore jatuhnya lagi masuk dari ABF. Hanya menghitung, nah, cuma daftar namanya teh daftar laten, panas latennya berapa daging ayam, cari di Google. Ah, Laten dinding makin tebal, panas latennya makin kecil per jamnya. Kalau makin tipis jelas tinggi kan. Nah, laten ruangan ukuran 27 kubik itu berapa? Mau BTU mau itu terserah ya. ya. Mungkin ada bocor. berarti harus tahu ketebalan dinding berapa dulu. Iya. Enggak plus 10 lah kalau untuk urusan enggak 10. 10 itu per meter berapa persegi tuh berapa? BTU hilangnya per jam. Hilang energi Yang diserap. Ya. Panas laten itu panas yang kontinu pasti jumlah. Seperti manusia dihitung 500 BTU itu laten manusia. Dia mengeluarkan Yang beratnya panas. 50 kilo. 500 BTU. Kalau yang gemuk ya beratnya dia berapa? Tinggal kali 10. Dia 60 kilo ya 600 BTU dia mah. Yang 73. Kalau Kak Hasan ini dosanya banyak gimana itu? Hah? Dosanya banyak. Wah, itu makin panas. Jadi itu dia. Banyak yang dosa sama saya, bukan saya. Banyak yang punya dosa sama saya. Kalau dia memang hanya untuk apa namanya? Mempertahankan dingin. Mempertahankan dingin, misalkan untuk membuang panas laten supaya tidak turun temperatur, tidak naik temperatur ayam. Iya. Itu misalkan ukuran segede gitu cukup aja cuma 1,5 PK. Tapi dia akan jalan terus menerus. Continue. Nah, makanya supaya ada mesinnya istirahat ya kali 2 lah gitu kan. Oh, 3 PK cukup. Stabil untuk stabil pertahanan. Ada istirahat, ada depros kan. Iya. Di situ. Kalau 1,5 PK ibarat anak kecil aja dikasih beban ya. Yang penting belajar, Kang. Lari. Kapan dapat duitnya, ngitung rumus mulu. Yang penting belajar dulu lah. Ntar kalau yang nanya kan kita bisa nunjukin. Iya kan? Iya iyalah. Nah, kenapa saya cari mudah daging dianggap air? Siapa yang nanya? Oke, cold storage, Taji Murai. TS. TJ apa TS itu? TJ. Bukan TS. CS-nya Iwan Saddam itu. Udah ganti nama jadi logonya jadi TS. Kita bukan sedang belajar untuk ujian. Ini mengasah lagi. Rumusnya rumit kan? Udah aja pakai rumus sederhana. Nah, Anggap daging itu kandungan airnya 85%. Ya, seger nih. iya daging segar 85% itu air, bahkan 90. Artinya Dan udah aja. berat itu. Iya, samakan aja dengan air 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram gitu kan. Ya. Dan rumus yang sama, walaupun dia akan lebih kecil sebetulnya karena dia ada lemak di daging itu, ada lemak. Jadi ya oke lah, daripada pusing-pusing udahlah. Kalau untuk 1 ton itu berapa butuh energinya untuk dari plus 25 ke minus 20 gitu kan. Ini jumlahnya udah 45 dari 1000, 45.000 kilokalori kebutuhan energi buat 1 ton. Tinggal mau dingin berapa lama. Kalau di ABF mungkin 4 jam. ABF berarti delta T-nya jauh dong, Pak. Taruh 35 itu bukan 25 lagi. Iya. Sasaran daging kan minus 20. Iya. Supaya makin cepat turunnya, maka ABF-nya minus 40. Jadi delta T antara sasaran sama ruang harus jauh supaya cepat waktunya. Tapi yang disasar tetap aja cuma minus 20 cukup. Nah, baru pindah ke cold storage. Nah, boleh dari situlah boleh ditumpuk. Iya. Untuk memperkecil ruang cold storage. Gitu kan. Tapi kenyataannya di RPH ayam Sebutak nonton nggak?
di RPH ayam Hmm. itu mereka sebenarnya menurut saya tidak perlu ABF. Hmm. Seperti yang di Purwokerto gitu, ngapain perlu ABF? Ujung-ujungnya di ABF juga 12 jam. Ngapain? Bisa pakai cold storage Ya udah disimpan aja di cold storage dengan jarak yang dengan pakai rak. makanya dengan pakai rak. Udah dalam 12 jam. Dia kadang-kadang untuk dijual 3 hari kemudian kan ngapain pakai ABF? Iya. Untuk ayam ya. Beda lagi. Botak lu kesini. Beda lagi sama ikan tuna. Hmm. Tapi pengaruh ke kualitas dagingnya enggak? Dengan 3 hari beku ke minus 20-nya. Enggak. Ke minus 20-nya ya paling kan Dengan yang kualitas ya daging. ini nih. Yang penting dia mencapai sasaran 0 dulu. Nah, Di mana Ya kesini. Nginap nih, nginap. tidak berkembang. nah Di plus 4 bakteri bakteri. berkembang itu dalam berapa jam? Apa? Bakteri bisa berkembang itu dalam berapa jam? Makanya kan mungkin kenapa dikasih 8 jam, karena kalau lewat dari 8 jam bakteri sudah mulai berkembang kan. Yang penting turun ke 0. Udah dia mati bakteri itu. Enggak Masih berkembang, mati tidur. Di 5 derajat aja, di 4 derajat aja 5 udah. derajat, udah tidur. Jadi untuk mencapai plus 4 aja udah waktunya nggak akan ini, bukan ABF sekalipun. Udah tercapai. Borosan berarti kalau KB. Nah itu dia. Itu gara-garanya yang ditiru untuk ikan tuna. Pengen cepat Karena dingin. Alasannya apa? dia lebih cepat berkembang. Apakah dia memang produksinya dikejar waktu? Oke, kalau alasannya itu. Kenyataannya dia dijualnya 3 hari kemudian untuk disebar kemana-mana. Ngapain pakai ABF mahal-mahal? Itu mah tukang dagang cold storage-nya aja yang Itu. pengen duit. Tukang cold storage itu. Oh, taji jual ABF sana. Orang butuhnya cukup pakai cold storage, dikasihnya ABF. Ya kan untungnya gede, dibilang gitu. Nah, kalau tuna lain lagi, bahkan tuna itu ABF-nya minus Jadi 60. kebuka nih. Iya. Kebuka nih, Ya, kenapa? kalau minus Kenapa itu 20 gitu, Pak, ya. bandar-bandar cold ABF storage minus 40. Cepat kaya. itu. PK-nya Kenapa juga ya? udah terlalu Gara-gara Iwan Saddam. coba kalau digunakan untuk minus 20 untuk yang diaplikasikan Iya, yang mesin ABF lebih gede kan? lebih gede kapasitas ininya. Beda lagi kalau dikejar produksi. Kalau tidak dikejar produksi ngapain? Iya. Ini yang di Purwokerto airnya bikin 10 kali 12 kali 4. Cebong nggak ngajak-ngajak, lu aja kagak tahu HP gua diblokir sama lu. Jadi masuknya sehari misalkan sekian ton sembelih simpan nunggu. Dan dia untuk kapan? Dia menyimpan Hah? Celukin lagi. motong ayam Dicolokin lagi. sebulan sebelum puasa udah motong. China is ya. Artinya apa? Dia nyetok banyak, berapa puluh ton nanti pada saat bulan puasa ditebar. Ngapain ABF? Si botak kaya. Ada si botak itu. Adi, lu kesini. Alasannya ya balik ke kapasitas ruangan yang dimanfaatkan bisa jadi lebih banyak. Bisa lebih banyak, itu lebih baik. Gitu ceritanya. Jadi ya, dan terus si owner RPH-nya juga terpengaruh tuh sama cerita-cerita Karena awal awam. cepatkan dingin. Itu makanya kan yang dia nggak tahu si bakteri itu sebenarnya berkembang di temperatur berapa kan gitu, dalam Yang berapa paling- jam gitu Eh. kan. Sekarang ini kita masuk ke ABF, masuk cold storage. ABF itu kan cepat kering ya. Apanya? Oh, daging, namanya kering beku gitu ya. Beku, Efisiensi pengurangan kilonya berapa persen? efisien. Iya kurang dong barang kalau udah kering. Karena dia mengandung lemak, Ah, nah jadi tidak begitu menguap kalau daging. kalau daging. Beda lagi kalau Beratnya, nah, artinya maksudnya waktu Berat. sebelum dibekukan umpama 1 kilo, Ah, ketika sudah beku bisa 8 jadi kilo. berapa kilo tuh, susutnya berapa kilo. Ah, itu kan harus belajar juga kalau menjadi dagang mah yang Kalau profesional. yang ketariknya itu Itu matanya tuh udah heri itu bagian dagang. ada uap air ketarik. Woi, kopi dong direbusin. Lu udah rebus kopi belum, Yus? Kopi dulu Nah, ini lagi gini, direbus. gini. Kalau dikatakan di ruangan minus 40 itu apa namanya? Ini syarat dari ABF itu humidity-nya harus basah. Kenapa kipasnya harus kencang? ABF asli ya.
Bukan ABF-an yang banyak dijual. Sorry, Kang, kesenggol. ABF asli ya. ABF asli itu kipasnya harus cut supaya tidak melewati produk. Bukan melewati evaporator itu secepat mungkin supaya uap air tidak banyak yang nempel ke dinding epam sehingga ruangannya sebetulnya lembab 80%. Mana bisa menguap daging ayam di 80%? RH-nya Jadi nggak keburu ketarik tuh uap airnya. Ini RH nggak terlalu ini dong. si daging atau si produk itu akan menciut ketika humidity ruangannya misalkan di bawah 50 baru ada tekor. Kalau 80 ngapain tekor? Jadi nggak ada penyusutan daging. Nggak ada. Malahan ketika dia pindah juga ada es nempel di bodinya, nyerap lagi kan ke dalam. Hah? Nih, dinginkan air di botol. Udah dingin keluarin. Apa yang terjadi di dinding ini? Ya basah. Ini apalagi yang minus dong. Jadi es itu kulitnya. Mana ada daging ayam mau menguap melewati es? Berarti salah dong itunya asumsinya. Kalau seandainya barang kan misalnya kering kan itunya ya susut. Berarti salah dong kalau masuk ABF persentase Bisa jadi susut berat. kalau ABF-nya nggak sesuai ABF aslinya. Flow anginnya tadi yang Abah bilang, kalau dia nggak kencang, Ya, misalkan, kayak kemarin cerita yang paling dekat aja di Purwokerto, ABF pas diperiksa epaknya, Rapat. ABF pinnya rapat rapat, nggak ada. ABF itu 1 cm sana ya. 2 FPI, berarti 1,2 cm jaraknya. Ini yang cuma 0,6 dibilang ABF. Nanya ke si Ajat, Jat ini mah bukan untuk ABF loh. Ya Pak, biasa orang-orang korporat pakainya ini. Berarti jualan palsu dong kalau gitu. Makanya sering masalah ngobrol. Karena keanggaran meureun. Oh murah eta. Jangan menipu konsumen dong. Kalau anggarannya nggak ada, jangan minta ABF. Kalau memang nggak cukup, Nah, gitu jangan dari dicukup-cukupin. jangan dikurusin ini gitu. Ini langsung ini. Ini langsung ini. Kemarin penawaran saya ditawar orang, katanya ada yang masukin dengan harga 35 juta. Apaan 35 juta? Itu di ABF. Yang bulung kemarin itu. Ah, Itu ada yang masukin gitu. Jadi acuannya si dagang itu kan misalkan saya nih buat yang gimana waktu itu. tapi kemarin kami di pasar ikan ketemu 38 malah saset. Mintanya 35, 38 saya masukin. Apa rapat? Nah, itu bukan untuk ABF, Aplikasinya tidak untuk ABF, tapi kan bisa di suhu ekstrim itu kan bisa dia. Ketemu saset cuma 38 mati temperatur. Iya, boleh aja begitu. Nah. Tapi dia bukan pendingin cepat karena TE-nya yang dipakai juga nggak nyampe kan. Kan harusnya minus 60 saya bilang tadi. Jadi ABF. Kipasnya bisa gede raksasa tapi anginnya kalau masuk ke situ bisa jatuh kita. Berapa RPM? Lebih 3000. RPM-nya enggak 3000. Tapi kipasnya gede, segede gini nih. Hasan, lu sampaikan unek-unek lu sama Iwan Sadam nih. Ini ada Iwan Sadam nonton. Hah? Iwan Sadam lagi nonton. Jangan kabur lu, Wan. Ini Hasan ini. Dana kompensasi dia bilang. Dana apa? Dana apaan? Ya Tuhan aja deh yang jawab. Ya Tuhan. Lu kopi hitam tuh San di atas tuh San. Kopi hitam tuh. Yang pahit. Hah? Pahit. Biasa aja. Yang pakai tambah gula. Yang biasa. Buset. Botak ke sini dong. Lu bawa kopi. Bawa kopi ke sini. Lu ngomong abah lu. Ini udah tidur sini nih. Kita nginap di sini. Belum dikit lagi. Pernah di box lah. Ibu
Sit, tangan per tuh sit. Dibawa lagi ke Bandung sama orang ntar tuh. Oh, kita bawanya itu butuh berapa banyak? Oh iya, iya benar, fluk benar. Barang mahal itu. 900. Tahu dari tadi mahal. 900.000 kita beli itu. Itu juga boleh nutur. Oh jadi kayak tadi saya kali 4 tadi mungkin lebih mudah daripada dibagi 2,5 tadi Pak ya. 2,5 tadi untuk Kali ya sama aja udah sama. ya hasilnya kan sama. Ya COP tadi 2,5. Saya tanpa COP hasilnya sama begitu Pak. Dikali nggak bisa. Kan belum dibagi jumlahnya 115.000. Iya 115.000 tadi kan saya kali 4 langsung. Terus Nah, itu cooling capacity. Cooling capacity. Bukan ukuran kompresor. Ini udah Eri langsung dari konversi dari KW ke BTU Pak. Ke kilokalori. Kilokalori. Kilokalori KCAL. Cooling capacity. Cooling capacity itu kan hitungan tadi cooling capacity. Iya, ini harus dibagi dulu COP-nya. Kalau enggak ya dapatnya tinggi, 115.000 COP kali apa, 4 COP? seberapa. COP apa? Kalau belum dibagi 115.000 kali 4 berapa? Yes. 115.000 4 460. dikali 4. 460 dibagi 10. BTU. Iya dibagi 10. Dapat 46 PK. Dibagi 10.000. Bukan 46 PK, 46.000 kilokalori. Itu kilogram kalori. Kalau dilariin saya kali hitungan saya tadi PK ya sih ya. Iya. PK-nya kalau 46 bukan 46. Ah, Kalau 46 PK cuma berapa? 4.600 460 46. Ini cooling capacity loh. Ah, Ya. Apa? Cooling capacity-nya sekian. Sekian tadinya. iya. Dibagi COP. Nah, 2,5. Nah, ini kapasitas kompresor loh segede gitu. Itu kapasitas kompresor. Ya, COP itu nggak selalu 2,5 udah bisa di 1. bisa di satu, bisa itu tergantung TE-nya. Tergantung TEP ya. TE lu tahu San? Hah? TE lu tahu? TE, TE. TT. Bukan Oh. TE itu yang diperintah. Lu jangan canda-canda gua tang gampal juga lo. Temperatur evaporator. Kita hitung TE-nya minus 15 ya. Ya di COP tahu nggak COP? Nah, gua belum tahu. Kan gua otodidak makanya gua belajar. Dengan TE Coefficient of minus 15 performance. dapatlah hitungan bahwa dia itu harus 46.000 kilokalor. Gitu kan? Iya. Nah, 46.000 kilokalor itu Abah tuh bikin lah. mana? Oh, masih ada tuh. Jadi setengah. Nanti gua main seret lagi. Tahu makin kesini kopi hitam perut nggak ini ya lambung. Hah? Padahal diajar saya pakai terapi kefir aja bang. Bisa kefir. Oh, sama lemon sekalian. Lemon juga. Iya, kalau lemon kan tinggal ngambil. Gimana? Mana jeruk nggak bawa jeruk? Enggak, Ini berapa Bang? 115.000 iya. kilokalori. Kilokalori itu. Ini ngaduknya pakai Iya. apa? Terus dibagi berapa? Sendok Waktunya banyak tadi itu. berapa lama itu? Ini tadinya Sendok semua. 1.150.000. Wow, 1 juta. Ya, dibagi 10 jam. Wis. Maka ini cooling capacity 50.000. Sejuta 150.000 di Terus untuk 10 ton tadi Pak ya. Nah, Itu 10 ton tadi itu. 10 jam tadi waktunya ya. Iya, 10 jam. Dibagi 10 ya 115.000 kilokalori. iya, Ya, itu cooling capacity-nya 115.000 115 ya Per 10 jam. per 10 jam. per 10 jam. 32 TR. Udah pada ngopi belum? Kalau dihitung TR ya, Ya, belum 32 dihitung TR itu 40 PK. 40 PK-an. Ya kali 1,16. Ya 40 PK. Gitu.
bukan 46 PK. 40 PK. 40 PK. Oh berarti kan saya harus belajar lagi, harus saya pakai TC. Apa tadi teh? Iya, yang 2,5 lah. 3,5 ya. 3,5. Bisa kalau TC-nya kita bisa 30, Ah, COP-nya bisa jadi 3. Berarti ini tinggal bagi 3. Nanti no, baru ketahui COP terakhir Nah. juga bisa ya, Pak? Jadi kompresornya mengecil. bisa kecil ya. Nah, kalau TC-nya 50 itu bisa cuma 2 Iya, panas. COP-nya. 2 COP-nya itu artinya ini dibagi 2 nih. Ah, Berarti 57. iya. 57.000 kilokalori. Ya. Nah, artinya kompresornya harus jadi lebih besar lagi. Boros listrik lah. Cooling capacity-nya. Itu per 10 jam ya? Iya, per 10 jam. Berarti kalau 24 jam lebih. Iya, lebih kecil lagi. 24 jam lebih kecil lagi. Iya. Iya benar. Ya gitu aja enggak hitungnya. Jangan Makanya- digalikan ke BTU. Makanya software Bitzer bukan berarti kita harus pakai Bitzer. Nah, Ya. Tapi yang Bitzer itu sudah punya kalkulasi bahwa rata-rata semua kompresor itu dia ada dagang, Bah. ya Dia udah diarahin ke kompresornya, ini lu pakai kompresornya kan begitu. Oke. Bisa pakai yang lain asal sama. misalkan Iya. Dorin Mm-mm. setarakan Displacement-nya berapa, karena sama si, nggak? si Dorin sama si ini 40 PK sama-sama 126 kubik per jam. Artinya hampir semua merek kompresor Hah. 1 PK itu sama dengan 3 Tiga meter kubik volumetrik namanya. Atau Kompresinya. sweep volume kalau bahasa. Kalau nanya ke Asep Hermawan, mas sweep volumenya 3 meter kubik berapa PK? Pasti 1. Termasuk kompresor angin. Pesanannya 30 30 apa? 30 kubik Per jam. itu 10 PK kan? Iya. Iya sama kan 3 kubik per jam. 1 PK-nya. Iya. Ya sama ini juga. Iya, kan siapa yang bilang enggak? Kan saya bilang iya. Ngan marah dong, tambah tua nanti. Artinya konversikan kubiknya aja. Makanya harus pintar-pintar Makan aja kerupuk, San. Ini ada yang mau rental chiller nih, mau nggak? Jauh-jauh Gimana? dari Berapa PK? Bandung. Tuh nggak tahu gua. Ada. Hah? Ada? Tanya ya, ada mau bikin. Oh chiller ini mah yang kecil lah enggak. Oh, mini. Ini chiller sokes. Kira Oh, chiller oke, apa? enggak punya lah. tahu sokes. Kira chiller ini. Wah, ini 1 juta sebulan. Karena Oh. Nenang kan Nggak tahu Keras nanyain. 10 tahun. Mau ada yang nyewa nggak? Oh enggak. rental. Beli aja cuma 9 juta. Iya. Ya, makanya sih saya kayak 1 juta sebulan kontrak 10 tahun gitu bae we. 50 unit ya? Oh, kali 50 unit kok mau. Pemangke we mah ngayu ka banget. Tiga yang Kurang ya. Enggak ada kan musohan juga. Sokis, San. Sokis apa? Chiller sokis. Sokes ya. Kalau yang showcase gitu kecil saya punya. Berapa liter? Di bengkel, Berapa liter? paling 100. 50 unit ya? 100 liter. Iya biasa buat dagang minuman itu. Oh. Nah itu ada yang apa chest freezer, Mm-mm. freezer box. Oh, yang lu ketipu lagi dong. Kita lu korban penipuan melulu sih. Makanya gue bilang kalau gue banyak dosa dikit, tapi orang banyak dosa iya banyak. Bisa anu ada gitu kan mana teh. Ulah disebut namanya. Ulah mah teu nyebut nama teu. Entong. Ulah itu mah. Rumah saya. Biar nanti Mikael wae disebut. Mekair. Ya Allah. Ciri-cirinya pokoknya palanya botak. Ya. Si Hadi. Di Bekasi deh ya. Iya, dia pasti ke sini tuh. Nanti ke sini kan? Ya kalau nggak ke sini dia ntar kasih dia disuruh ini aja, suruh apa? Besok itu kan di sana. Ah, Jadi sampah limbah dicoba langsung. Kan tadi udah bilang bahwa ini harus dirubah. Tadi tempat tadi Iya. Putri. tuh, gampar aja, Bah. Lu mau suruh gampar? Si Iwan sadar ngomong apa nih? Di sini nih. Iya, dia bilang tuh gampar aja, Bah. Dia bilang begitu. Hasan suruh gampar. Ah, lu dendam amat lu nggak berani sama Hasan. Ngeyel aja.
Gampar aja Abah Patani. Allah, Abah disuruh digampar itu. Kurang ajar. Aduh, kurang ajar bener kamu. Botak, kesinilah, ditunggu nih. Malam minggu kita ke Bandung, ya. Wah, potong bebek. Bebek ada 2. Kata si Hasan, Iwan gak usah diajak, dia bilang begitu. Gak boleh Iwan kalau diajak. Gak usah. Nambah dosa. Ya, oke lah, begitu aja dulu. Ntar kami mau serius nih, capek juga tangan megang-megang HP. Calling load.